Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafar Razak. I was born in Samarinda at December 2005. Pada hari ini saya akan membacakan kasus pelanggaran HAM tentang pembantaian Westerling. Pembantaian Westerling adalah peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada Desember 1946 hingga Februari 1947. Pembantaian dilakukan oleh pasukan khusus Belanda Depot Speciale Troepen atau DST di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini bermula setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang pergi. Di berbagai daerah, rakyat Indonesia harus berperang melawan pasukan Belanda. Selain melakukan agresi militer, Belanda juga berusaha memecah Indonesia dengan mendirikan negara-negara boneka berbentuk negara federal. Ini terjadi di Sulawesi Selatan. Dalam tragedi Patriot dan pemberontakan Kahar Muzakar, dijelaskan Belanda hendak mendirikan negara Indonesia Timur (NIT) dengan Makassar sebagai ibu kotanya. Maka pada akhir 1946, 120 orang dari pasukan khusus DST dan komandannya Westerling dikirim ke Makassar. Mereka tiba dengan kapal pada 5 Desember 1946. Mereka ditugasi untuk menumpas pemberontak. Pemberontak adalah kelompok nasionalis atau Republikan Rakyat Revolusioner yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Apa saja yang dilakukan Westerling? Martin Hitchkes, putra Piet Hitchkes, anggota DST, menuturkan kisah perang yang selama ini ditutupi ayahnya. Westerling memulai operasinya pada 11 Desember 1946 sesampai di Makassar. Ia membangun camp di Matoangin. Pagi-pagi hari dari camp mereka bergerak ke Kampung Batu. Warga dari kampung sekitar yakni Borong, Patunuang, Parang, dan Bara juga dibariskan di lapangan rumput. Westerling mencari para pendukung kemerdekaan melawan Belanda. Ia menanyakan siapa saja yang ikut Walter Monginsidi memberontak. Di hadapan penduduk, mereka dicurigai dan dituduh ditembak mati di tempat. Kekejaman itu mengawali operasi Westerling selama 3 bulan ke depan. Para pria dan pemuda diminta mengakui keterlibatan mereka dalam perlawanan terhadap Belanda. Di depan keluarga, mereka disiksa sebelum akhirnya ditembaki, rumah-rumah dibakar dan diledakkan dengan granat. Sekarang saya akan membacakan sifat syaja'ah dari seorang Pangeran Diponegoro. Pada masa hidupnya, terutama saat memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro memiliki gaya kepemimpinan serta prinsip memimpin yang berani, membela kebenaran, jujur, dan konsekuen walaupun kepentingan pribadi dan keluarganya terancam. Sekian dari saya, Muhammad Dafar Razak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.